warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada la syarika lahu ilaha wahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Shalli wa barik alaihi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Qadir Al-Jufri, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dalam istiqomah menjalankan ibadah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, digampangkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin. Demikian pula keluarga beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim ulama, para tokoh agama, para asatijah, para sesepuh bil khusus Sahibul Bait Al-Mukarram Ustadz Ade Anwar, juga Ustadz Mawardi yang telah menyampaikan sambutannya tadi, juga para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda generasi penerus, tulang punggung agama bangsa dan negara bil khusus yang kita banggakan, yang kita cintai, para mujahid fisabilillah yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam DPC Sibarusa. Kita doakan semoga generasi penerus kita menjadi generasi penerus yang handal, yang beriman kokoh, berakhlak mulia, berguna bagi agama, dan selalu istiqomah membela agama dan membela ulama, juga membela para habaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja diterangkan di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, bahwasanya baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man ahabba minkum ayyun saka awwaladihi falyaf'al anil gulami syatani muka'abatani wa anil jariyah syah." Jadi syah itu bahasa Arab, tulisannya shin besar, al-fatah sa, tak marbuto, domatain tun satun. Kalau diwakaf jadi syah. Syah itu artinya ya seekor kambing. Nah, kita kalau ada pencoblosan duren sah, berarti duren seekor kambing. Nah, yang betul bukan sah, soh. Kalau menurut tulisan huruf Arab, soh dengan huruf sod dan huruf h kecil, soh, ha, ya, sif, u. Ya, soh, bukan sah. Batol, bukan batal. Asor, bukan asar. Nggak ada sholat asar. Kalau asar, tulisannya alif patah a, sa'rob cukup patah sar. Asar, artinya bekas. Emang ada sholat bekas? Usolli fardhol asri arba rakaati mustaqbil qiblati adan ma'muman ta'ala. Artinya aku niat sholat bekas, ada. Jadi penyebutannya yang betul bukan asar, asor. Jadi kita dari mulai sekarang biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kadang-kadang yang biasa belum tentu benar. Jadi Rasulullah bersabda, "Man ahabba minkum, barang siapa di antara kalian yang ingin ayung saka melakukan ibadah awaladihi tentang anaknya, falyaf'al maka hendaklah ia mengerjakannya, memperbuatnya, yakni maksudnya menyembelihkan akikah. Anil gulami, untuk anak laki-laki, syatani, 2 ekor kambing, muka apatani, yang umurnya sama. Kalau domba yang soh untuk
akikoh atau untuk kurban, yaitu yang umurnya 2 tahun lebih atau sudah musinnah, sudah berganti gigi, ya. 1 tahun lebih, maaf, 1 tahun lebih. Kalau kambing, sapi 2 tahun lebih. Kalau unta 5 tahun lebih. Jadi untuk anak laki-laki disembelihkan akikohnya 2 ekor kambing. Wa anil jariyah, dan untuk anak wanita 1 seekor kambing. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, juga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi tujbahu anhu fil yaumi sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Anak yang dilahirkan itu menjadi murtahin, menjadi rungguhan, sampai disembelihkan baginya pada hari yang ke-7 dari hari kelahirannya, yaitu disembelihkan hewan akikoh. Orang nyebutnya ekahnya, ekah. Tapi kalau menurut tulisan Arab akikoh. Nah, kemudian wayuhlaku ra'su, dicukur rambutnya. Kalau menurut keterangan dalam kitab Syu'bul Iman, dicukur rambutnya habis sampai botak lenang kayak Shaolin gitu ya. Ya kayak Jackie Chan atau siapa tuh, Andy Lau atau Jet Li ya, atau Bruce Lee kali. Nah, dicukur botak lenang. Nah, nanti rambutnya ditimbang dengan timbangan emas. Ternyata rambutnya ada 2 on. Nah, 2 on berarti 2 on kebanyakan ya. 2 gram atau 3 gram. Nah, dihargakan dengan harga emas. Kalau 1 gram berarti 500.000, kalau 2 gram 1 juta. Nah, 1 juta dikeluarkan sodakonya untuk para fakir miskin, untuk para ulama, untuk orang-orang soleh. Minta doa kepada mereka agar anak kita menjadi anak yang soleh. Kita doakan Ananda, putra dari Ustadz Adenur Anwar yang bernama Haikal Ajril Al-Anwari, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, lalu diberikan kesehatan, dicerdaskan akal pikirannya, menjadi anak yang solih, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dapat membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat, dan menjadi anak yang beriman kokoh, berakhlak mulia, menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan bagi seluruh umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian setelah dicukur rambutnya, wayu sama kata Nabi, dan diberi nama. Ini namanya bagus ya? Bagus ya, Haikal. Apa artinya Haikal? Ada yang tahu? Babe Haikal. Bukan Babe Aldo. Haikal, Adril berarti dari ajrun ya. Apa tuh? Pahala. Ya. Kemudian Al-Anwari, Anwar dari nurun, nuroni, anwarun, jamak taksir, berarti cahaya. Mudah-mudahan jadi cahaya ya. Jadi penerang bagi keluarganya ini anak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dikasih nama yang bagus, sebagaimana Rasulullah bersabda, ahsinu asma'a auladikum. Kalau kamu punya anak, berilah anakmu nama yang bagus. Jangan sampai namanya Bonen. Kok dikasih nama Bonen? Kenapa? Sebab anak ini lahirnya hari Rebo ketemu Senin, maka dikasih nama Bonen. Ada lagi yang dikasih nama anak Misnen. Kenapa? Karena lahirnya hari Kamis ketemu Senin. Ada lagi Misar, lahirnya hari Kamis pada Asor. Ada lagi Bosar, ya, hari Rebo pada Asar. Bosetek. Kata Nabi, berilah anak nama yang bagus. Nama yang paling terbagus adalah nama baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad atau Ahmad. Ahmad nama pemberian dari Allah. Muhammad nama pemberian dari kakek beliau, Sayyidina Abdul Muttalib bin Abu Has bin Abdurrahman bin Qusay bin Hilal bin
Terus ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kewajiban orang tua pada hari ke-7 dari hari kelahiran anak adalah mengakikohkan apabila sudah mampu untuk mengakikohkannya. Nah, kemudian ketika anak tersebut sudah sampai pada usia 7 tahun, anak wajib oleh orang tua diperintahkan untuk mengerjakan sholat sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, muru auladakum bis sholat ija balago sab'a sinin wadribuhum alaiya ija balago asra sinin. Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat apabila ia sudah sampai usia 7 tahun, dalam rangka untuk mendidik supaya anak terbiasa mengerjakan dari semenjak kecil usia 7 tahun, supaya terlatih, supaya nanti manakala anak itu sudah menginjak usia balik, oleh karena sudah terlatih dari kecil, dia sholat enggak susah, enggak usah disuruh lah. Begitu dengan ajan hayya 'alas shalah, dia langsung pergi untuk sholat karena udah terbiasa. Nah, jangan sampai orang tuanya rajin sholat, anaknya kagak sholat dibiarin. Orang tua seperti ini nanti masuk surganya nggak jadi, ditarik sama anaknya masuk ke neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha Giladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga kita? Istri dan anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia-manusia kafir, manusia-manusia munafik, manusia-manusia zalim, manusia-manusia fasik, manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Dan batu di neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, kasar, bengis, yaitu malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah, satu orang ahli neraka akan disiksa oleh 19 orang malaikat Jabaniyah. Alaiha tis'ata asar. Allah. Mereka malaikat Jabaniyah adalah ibadul mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai orang tua rajin sholat, anak kagak sholat dibiarin. Takut khawatir nanti orang tua seperti ini masuk surga kagak jadi, diseret sama anaknya ke neraka. Na'udzubillah min. Makanya anak-anak muda yang sayang sama orang tua, ayo sholat, nggak usah disuruh orang tua. Kalau kalian sayang, sudahlah, kalian belum bisa membalas jasa orang tua. Apalagi ibu kalian yang mengandung 9 bulan, melahirkan taruhannya nyawa, mati atau hidup, kemudian merawat dari kecil, membesarkan, mendidik, udah besar nggak mau sholat, itu anak nggak sayang sama orang tua. Allah. Sedikit lagi. Hah? Saya dikasih waktu cuma 3 jam. Oh, Sunda. Sa'am takilu dakwati haja bilugati Sundawiyah. Anipan dakwati bilugati Indonesia. Sekarang saya alihkan dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda apa kudu ngopi heula ieu ya. Bang Digul ngopi, Bang Digul. Aya teh kopina? Aya. Bang Digul kopinya panas apa pahit? Pahit. Bang Digul pahit. Lanjut ya. Lanjut terus. Masih semangat? Masih. Belum pegel? Belum cangkel? Moal ngambek diteruskeun? Moal ambekan moal? Moal. Atuh. Moal dahar moal? Lapar can? Can. Luar biasa mujahid, semangat banget bener. Siap perang? Siap bela ulama? Siap bela agama? Siap bela nabi? Siap bela para habaib? Takbir! Ulah sieun ku jelema. Allah. Lamun sini ku jelema ulah jadi jelema. Jadi monyet. Orang berbuat dosa aja berani mengorbankan nyawa. Masa kita menegakkan kebenaran kalian tidak berani mengorbankan nyawa, betul? Allahu Akbar. Aing kesal ya.
Kudu ngopi deh ya beda. Tambah kopi tambah. Kita can ngopi. Jam berapa? Jam 10 lewat 14. Tuan rumah dikasih, antum dikasih waktu 2 jam. Allah Akbar. Siap. Sampai mati saya ceramah. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka. Pukul anak-anakku kalau anak-anakku meninggalkan sholat ijabalagu asrosinin apabila mereka sudah berusia 10 tahun. Pukul, tapi pukulan ini tujuannya mendidik, menakut-nakuti supaya anak mau sholat. Berarti pukulannya jangan membuat anak cacat. Ulah dipukul ulah pakai ulah pakai besi linggis nu panjang. Itu pukul teh cirahna deui. Belduk langsung pahae. Ulah ambil sapu lidi 5 biji, cepret dah betis dan cepret. Bitis dan cepret. Ayo sia salat Mas ya. Daripada siang ke narik aing ka neraka, mendingan siap aing sampetan yo. Salat mah kan baik ke. Kalau sudah terbiasa juga nanti ikhlas karena Allah. Itu mendidik. Karena dalam hadis riwayat Al-Aswad ibni Suraik, Rasulullah menegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yuriba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Entah sekalipun anak itu terlahir dari hasil di luar pernikahan yang sah. Entah sekalipun anak itu terlahir dari hasil perjinahan, disebutnya es cendol salawe 25 es cendol di kalapaan awewe zaman aina ngajendol bapaan parawan bobol di heula parabola. Awas hati-hati jaga anak perawan kita. Allah ulah kata kalbe aku kelong digana-gotan. Ulah katangka anak kurang malam minggu jam 11 jam 12 can balik ke imam. Peda aya layar tancep. Diantep jadi tiang mana mah kerek we. Bapana kerek tekor kayak teh. Daburang dagang ngarugi tekor. Apa awe kerekna Allah Akbar. Kejadian di tempat lalajo aya tangka cau oyak-oyagan. Padahal angin, gempa bumi. Eta tangka cau kunaon oyak-oyagan. Kabeneran aya hansip mawa center curiga. Aya naon ieu? Aya naon ieu disamperkeun di corongan. Aya teuningan. Aya buaya buntung duaan jeung keur naon? Keur kangkung genjer neng nang tungkang Nauzubillah min. Akhirnya anak kurang mangkat mau beteng hiji balik betengnya hidup. Es cendol di kalapaan salawe 25 es cendol di kala awewe jamaahna ngajendol eueuh. Yuk kita jaga anak-anak kita, jangan sampai anak kita narik kita ke neraka. Ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak mewarisi dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan orang tuanya Nasrani, orang tuanya Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik dan sebagainya, tapi tetap bayinya suci. Hatta yuriba anhu lisanu, sampai lisannya dapat mengungkapkan apa yang ia kehendaki, sampai lisannya dapat berbicara dengan fasih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidani, yang menjadikan anak itu Yahudi, au yunasirani, dan yang menjadikan anak itu Nasron, au yumajjisani, atau yang menjadikan anak itu menjadi anak Majusi. Jadi tergantung pendidikan yang diberikan orang tua. Inilah pentingnya pendidikan agama, tauhid, tanamkan sejak dini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada anak kita yang baru lahir. Sudah dicontohkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hasan Husain lahir ke alam dunia, langsung diajani telinga kanannya
diikomati telinga kirinya. Maksud dan tujuannya sebelum anak ini mendengar kata-kata yang lainnya, mendengar musik-musik dan sebagainya, yang paling utama dan yang paling pertama diperdengarkan di telinga anak adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Karena dalam azan, dalam iqamah ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menanamkan tauhid supaya kelak anak ini menjadi anak yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, Alimu auladakum fa innahum makhluquna li jamalin min ghairi jamalikum. Kata Nabi dalam hadis ini, didiklah anak-anakmu, ajarilah anak-anakmu, karena sesungguhnya anak-anakmu yang lahir sekarang itu diciptakan oleh Allah untuk menghadapi suatu zaman yang keadaannya pada zaman itu jauh lebih dahsyat godaannya, tantangannya. Sekarang saja godaan Islam, godaan iman, pihak-pihak yang sesat akan menyesatkan, seperti ajaran Islam Nusantara dan sebagainya. Banyak ulama-ulama masuk. Sekarang luar biasa tantangannya. Apalagi nanti anak kita yang lahir hari ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang setelah kita meninggal. Siapa mereka? Allah. Yang menjamin masih tetap beriman kepada Allah, masih tetap mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada jaminan kalau kita sebagai orang tua diam saja, tenang-tenang saja, tidak mau berjuang mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb. Para jamaah yang dimuliakan, sekarang mari kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, terdapat di dalam kitab Mukhtarul Ahadis karya Al-Faqih Al-Masih Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adibu auladakum ala salasi khisolin, hubbi nabiyikum, ini yang pertama. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Fa inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asbiyaihi. Hadisun rahud Dailami. Rasulullah bersabda, adibu auladakum, didiklah oleh kalian anak-anak kalian, anak-anak yang laki-lakinya maupun anak-anak yang perempuannya. Jauh sebelum kita lahir, 14 abad, 30 tahun yang lalu, Rasulullah sudah menyampaikan, didik anak-anakmu minimal dengan 3 hal. Ala salasi hisolin, didiklah anak-anakmu dengan 3 macam pendidikan. Yang paling pertama kata Nabi, hubbi nabikum, didik anak-anakmu supaya cinta kepada Nabi kamu. Didik anak-anakmu supaya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada iman bagi orang yang di hatinya ada kebencian kepada Rasulullah. Tidak ada iman, tidak layak dikatakan sebagai orang beriman. Dia bukan orang beriman, tapi dia lebih layak dikata orang munafik. Orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada Rasulullah, ada kebencian kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, anak cucu beliau, ada kebencian kepada juriyah beliau, kepada keturunan beliau, yaitu kepada para habaib. Termasuk siapapun yang membenci Imam besar Al-Habib Muhammad Rizal, itu bukan orang beriman, itu orang munafik. Allahu Akbar. Betul apa betul? Betul. Ada yang berani menyalahkan? Ayo panco jeung aing. Atawa yuk paharap-harap jeung aing. Kayak aing nyokot pedang pusaka aing. Tah seuk. Nah sia arek ngabacok aing ti heula. Mangga.
Atau aing tidak nggak bacok siap. Ayo pilih. Besar. Emang ulah sieun ngambil agama mah. Eskariman aumut. Hai orang yang beriman, hai anak muda, kalau mau hidup, hiduplah dengan mulia, yaitu hidup membela agama, hidup membela ulama, hidup membela para habaib, hidup membela warasatul anbiya, hidup membela orang-orang yang istiqomah memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan di Indonesia cuma saya lihat satu orang yang istiqomah selalu menegakkan kebenaran keadilan, komitmen konsisten walaupun resikonya harus penjara. Tidak lain beliau adalah guru besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab. Tapi kita lihat wajahnya sedikit pun tidak ada mengeluh. Beliau tetap tersenyum. Itulah mujahid sejati. Ini pelajaran buat kita. Para jamaah yang dimuliakan, bahkan saya yakin beliau itu waliun min auliyaillah, seorang wali daripada wali-wali Allah, sesuai dengan nas Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, sedikit pun bagi mereka tidak ada rasa takut. Lihat IBHRS, ada nggak rasa takut? Nggak ada. Dalam berjuang beliau takut mati tidak? Tidak. Takut di penjara? Tidak. Takut dibunuh? Tidak. Sebab beliau tauhidnya kuat, imannya mantap. Beliau yakin bahwa hidup mati saya di tangan Allah. Berapa kali pencobaan pembunuhan kepada beliau, tapi selalu gagal. Termasuk KM 50 Japek, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah beliau, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Akhirnya laskarnya yang terbunuh. Ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi didik anak kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya begitu lahir telinga kanan diajani, dalam ajan ada nama Nabi Muhammad. Telinga kiri diikomati, dalam komat ada nama Nabi Muhammad. Ada orang PA bin culuun bin bloon bin tolol bin goblok. Onal bating bina lagi. Kekatulungan. Pak Ustad, ya ada apa? Itu bayi masih merah, matanya masih terpejam. Kok diajarin? Apa bisa denger itu bayi suara ajan? Ya kalau lu pengen bukti, lu bisa nggak jadi bayi lagi, gua ajarin lu. Dia pakai logika. Oke, kalau pakai logika, dulu waktu belum ada HP, belum ada digital, teknologi belum begitu canggih, kita kalau nyetel kaset tip pakai kaset pita ya, kaset pita yang terbuat dari itu benda mat, kita tekan play sama record, 2 tek, kita ngerekam, nempel suara kita, nempel tidak suara kita di kaset, padahal itu benda mat, plastik kok nempel suara kita. Apalagi ini bayi manusia oleh Allah dikasih hati, ada sifat ilahiyah. Karena ketika seluruh manusia sebelum dilahirkan ke alam dunia, mereka oleh Allah dikumpulkan di alamul arwah, di alam. Pada waktu itu Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau mereka seluruh ruh termasuk ruh kita di dalamnya ada waktu itu, mereka menjawab bala sahidna, ya kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Baru Allah ciptakan surga untuk tempat kembali orang-orang beriman. Jadi sudah ada sifat rububiyah ketuhanan dalam diri manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Jadi anak kita kalau mau tidur kita bacain sholawat. Ya. Yang sholawat di bilqulub gimana lagamnya? Allahumma sholli. Coba kita ganti pakai sholawat untuk Habibana IBHRS. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tazuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab. Salatan tazuru
iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Sekali lagi yang kompak untuk imam besar kita supaya beliau senantiasa berada dalam rahmat Allah, berada dalam lindungan Allah, selalu diberikan sehat dan beliau selalu tegar dalam menghadapi berbagai macam tantangan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Yuk bareng-bareng. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Yang kedua, kata Nabi, wa hubbi ahli baitihi. Didik kamu punya anak. Didik kamu punya anak supaya anak-anakmu cinta kepada ahlul bait Rasulullah. Cinta kepada keluarga beliau. Cinta kepada anak cucu beliau. Cinta kepada zuriyah beliau, yaitu para habaib. Didik, tanamkan rasa cinta di dalam hati anak-anakku kepada Rasulullah, kepada ahlul bait, kepada zuriyahnya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyati. Hadisun rawahu Tabrani wal Baihaqi an Abdurrahman bin Abi Laila an abihi radhiyallahu. La yu'minu ahadukum, salah seorang kamu tidak layak disebut sebagai orang beriman, atau minimal paling tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kamu. Sampai kapanpun kamu tidak akan mencapai kesempurnaan iman kecuali apabila kamu melakukan 4 hal. Pertama, cintai Nabi Muhammad melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri, seperti yang sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya, baik dari Muhajirin maupun Ansor. Mereka membuktikan, memanifestasikan, menunjukkan kecintaannya, rela mengorbankan nyawanya, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang-perang yang lainnya. Sampai dalam perang Yamamah, 70 sahabat hafal Quran, mati gugur di medan perang, mati syahid, mereka langsung ke surga rohnya. Kita belum seberapa, baru ikut demo mah kecil, gak ada apa-apanya. Tapi walaupun demikian, jangan sampai gak ikut demo. Nah, insya sebab kalau agama kita diruksak oleh orang-orang yang pahamnya sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme, komunisme, materialisme, rasionalisme, orang memani gitu. Nah, kalau agama kita, agama Islam, kita punya agama yang kita diruksak, kita diam saja, sedikit pun tidak ada rasa kesal, malah senang, malah mendukung mereka yang merusak Islam, itu di hatinya tidak ada iman. Tidak ada iman. Malu aku beriman kalau begitu, malu. Ngalu para jamaah. Dan nanti di hari kiamat orang seperti ini, macamnya, tipenya, di hari kiamat enggak akan diaku jadi umat Nabi. 1000 kali dia panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isbalana yaumul qiyamah, ya Rasulullah. Ya Allah. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku ya Rasul. Ana umatku, aku umatmu ya Rasul. Aku umatnya. Rasulullah enggak kenal kita. Karena kita diam saja, tidak mau membela agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Didik anak-anak kita supaya cinta ahlul. Nih ada orang rajin sholatnya. Dia bukan hanya rajin sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu udah jelas dia selalu di awal waktu, selalu berjamaah. Bahkan dia yang mukul beduknya, dia yang gelar karpetnya, dia yang ajan, bahkan dia yang qomat, bahkan dia yang jadi imam, dia juga yang jadi makmum, bahkan dia juga yang mati duluan. Diborong semuanya. Begitu sudah mati, di hatinya ada kebencian kepada Nabi, kepada Ahlul Bait, kepada Rasul. Apa kata Nabi dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Mu'jamul Kabir? Hadis riwayat Imam Tabrani. Lau anna rajulan shalla wa sham wa safana baina rukni wal maqam summa mata mubghidun li ahli baiti illa dakhalan nar. Seandainya seseorang rajin sholatnya, saking rajin sholatnya sampai jidatnya hitam, rajin puasanya, saking rajin puasanya sampai kurus kering kerontang tinggal tulang, tiap tahun berdiri di rukun Yamani di depan Ka'bah, tiap tahun menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dia mati dalam keadaan di hatinya membawa kebencian kepada Ahlul Bait Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah. Illa dahulanar, melainkan ia mati akan masuk neraka. Berarti sia-sia ibadahnya, sholatnya sia-sia, tahajudnya sia-sia, sedekahnya sia-sia, puasanya sia-sia, ibadahnya sia-sia. Kalau kita mati membawa kebencian di hati kita kepada Ahlul Bait Rasulullah. Bahkan seorang Habib mengatakan, saya lupa lagi namanya, Mbah Maimun Juber. Ya, Mbah Maimun Juber, ulama besar dari Indonesia, mengatakan seburuk-buruknya Ahlul Bait Rasulullah, kalau umpama buruk akhlaknya, itu diibaratkan seperti Quran, lembaran Quran, mushaf ya, walaupun jelek, walaupun udah kuseng, udah sobek, tetap nggak boleh dibuang sembarang, tetap nggak boleh bisa murtad, tetap harus dimuliakan, harus dimuliakan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam yang lainnya, nanti kata Rasulullah begini, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, fa innama ana basarun, sesungguhnya aku ini adalah manusia, kata Rasulullah. Yusiku ayatiani Rasul Rabbi fa ujibu, dalam waktu dekat akan datang utusan Tuhanku menemuiku untuk mencabut nyawaku, yaitu malakal maut. Artinya aku ini manusia biasa, pasti akan mati. Aku ini bukan Tuhan, pasti satu saat aku akan meninggalkan kalian. Wa ana tarikun fikum sakola ini, dan aku meninggalkan untuk kalian 2 buah pegangan. Awaluhuma kitabullah, fihil huda wan nur, fihil huda wan nur, man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda. Yang pertama yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umatnya, kitabullah, Al-Quran, sebagai pedoman hidup kita, sebagai imam kita. Al-Quran, kata Nabi, di dalam Al-Quran terdapat petunjuk Allah, terdapat cahaya-cahaya Allah. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kitabullah, dan mengambil petunjuk dari dalamnya, kana 'alal huda, maka orang tersebut akan berada dalam hidayah Allah, akan selalu berada dalam kebenaran, akan berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah, di jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kemudian yang kedua, fahuju kitaballahi ta'ala wastamsiku bihi wa bi ahli baitihi, maka berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah, kata Nabi, Al-Quran. Kepada Al-Quran berpegang teguhlah kalian, dan kemudian ambillah pelajaran dari dalamnya, dan berpegang teguhlah kalian kepada bi ahli baiti, kepada ahlul baitku, kepada anak cucu, kepada para habaib. Nah, kemudian beliau bersabda, udzakkirukumullah bi ahli baiti, 2 kali. Udzakkirukumullah bi ahli baiti.
Aku akan menyebut kamu di hadapan Allah dengan ahlul baitku. Aku akan menyebut kamu di hadapan Allah dengan ahlul baitku. Artinya, aku akan mengatakan kepada Allah di hadapan Allah bahwa kamu benar-benar umatku, bahwa kamu benar-benar cinta kepadamu apabila kamu mencintai ahlul baitku. Berarti kalau kita nggak cinta sama ahlul bait, sama dengan tidak cinta kepada Rasulullah. Para jamaah, yang terakhir yang ketiga, wa qiraatil Quran. Didik anak-anakmu supaya suka, supaya bisa membaca Al-Quran. Sungguh kami ridho Allah Tuhan kami, sungguh kami ridho Islam agama kami, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia. Al-Quran imam kita yang mulia. Inna hadzal Quran safi'un musaffa'un manittaba'ahu qadawil jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini pemberi syafaat yang diterima syafaatnya di hari kiamat. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Quran. Kalau Quran katakan haram, kita ikut, katakan haram. Quran katakan halal, kita ikut, katakan halal. Jangan seperti ulama yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Dulu ketika belum duduk di kursi, dia katakan Natalan haram, tapi ternyata setelah duduk di kursi, dia katakan Natalan nggak apa-apa. Aki malieur jang, sia lieur sorangan, ngalilir sorangan tuh, sekolah teh, dan nggak tobat. Oh ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang berani mengatakan halal terhadap yang diharamkan oleh Allah, mengatakan haram terhadap yang dihalalkan Allah, berarti dia satu telah melakukan dosa besar, dia wajib bertaubat. Yang kedua, dia orang munafik. Innal munafiqina fi tarkil asfali na walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik Allah bakal dibebaskan di neraka panghandapna kerakna neraka, dan sekali-kali tidak ada penolong baginya. Nauzubillah min. Ayah budak barudak ngora anu can bisa maca Quran diajar ulah era-era. Tidak ada kata terlambat dalam belajar Al-Qur'an. Ulah kurang era atuh bisa Gus kolot cenah untun lagi ompong sorang ngempos. Nyebut walam nyulat. An am lagi an ngamta. An aman. Ulah era-era. Baheula mengaji Quran teh eja, mim alif patah mata. Sin kasosi pak tak nosopit mata sipit. Bawa si tabu, jim mata aja bujal. Ari air mah teu eja langsung dibaca. Abata saja oda jaro jasa sasodo tojo ago pako kalamana waha la aya ibiti sijihi idi jiji sisidi ditigi biki simini lai boboto sojo bodi jerojo susu tojo ago pak jugubuk bulmulu la uyu nah pelebah maca Yasin bulantan belajar na iko dibaca yasa masih mending baca sama dibaca tulisanna Laten ya asin. Ya asin. Alif lam ra dibaca alaro. Alarm meureun. Nya. Kalau toha masih mending benar, toha benar itu mudah benar. Kaf ha ain sod mim ha ain sin qaf mim dibaca kahaya aso. Hati-hati para jamaah. Jangan sampai kita merusak Al-Qur'an. Para jamaah, jadi yuk kita didik satu anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Allah pernah mengatakan kepada Nabi Adam, "Innahu lahabul khalqi ilayya, laula lahu la khalaqtuka." Sesungguhnya Muhammad, kata Allah, satu-satunya makhluk yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan engkau Adam. Aku tidak akan pernah menciptakan seluruh manusia. Aku tidak akan pernah menciptakan alam dunia.
Aku tidak akan pernah menciptakan Ya, Masya Allah. Coba, Nabi Muhammad agung mulia sampai namanya dideretkan dengan nama Allah dalam 2 kalimat syahad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba, nama Nabi Muhammad dideretkan dengan nama Allah dalam 2 kalimat syahadat. Sampai-sampai 2 kalimat syahadat itu wajib dibaca di dalam sholat pada waktu tahiyat Kalau kita tahiyat akhir tidak membaca 2 kalimat syahadat, sebanyak apapun kita sholat kita nggak sah, nggak akan diterima. Atau bacanya cuma sepotong, asyhadu alla ilaha illallah, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad di dalam sholat kita percuma, nggak sah, nggak diterima oleh Allah. Tiap aja nama beliau disebut di seluruh masjid musola yang ada di alam dunia, betapa alangkah mulia beliau, agung beliau, maka kita wajib mengagungkan beliau. Insya Allah. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi. Fa inna hamalatal Quran, karena sesungguhnya orang yang hafal Al-Quran. Hamalah itu artinya secara bahasa artinya membawa. Fa inna hamalatal Quran berarti sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran. Maksudnya bukan membawa kayak gini dibawa Al-Quran, bukan. Maksudnya dia hafal Quran sehingga kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Al-Quran selalu berada dalam diri. Itu maksudnya, bukan Al-Quran dibawa ke WC, lain. Pidilillah, orang yang hafal Al-Quran, orang yang paham isi kandungan Al-Quran, orang yang mampu mengimplementasikan, memanifestasikan, mengaplikasikan, merealisasikan, menerjemahkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi pemimpin baginya, maka orang seperti ini, kata Nabi, pidillah, nanti di hari kiamat akan berada di bawah naungan rahmat Allah. Yaumala jila ila jiluh, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah. Kata Nabi, anna samja tadnu yaumal kiamah hatta tablugul arqu nisfal ujun. Nanti di hari kiamat itu matahari sangat dekat jaraknya di atas kepala manusia, sehingga manusia semuanya kepanasan ribuan tahun, kehausan, nyari tukang es cendol nggak ada di sono, es tegon nggak ada, nyari warteg nggak ada, ribuan tahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi ribuan tahun, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, akan kelaparan, akan kehausan, sampai keringat mereka terus-terusan mengalir bercucuran, akhirnya mereka tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Kira-kira percaya nggak? Yakin. Kalau nggak percaya nanti aja buktikan. Karena ini sabda Rasulullah. Kalau nggak percaya berarti ente nggak beriman pada Rasulullah. Sebab konsekuensinya beriman pada Rasul. Amantu bi Rasul wa bima qala Rasul. Aku beriman pada Rasul dan beriman kepada sabda-sabda Rasul. Ngaku beriman sama Rasul, tapi hadis Rasul ditolak, sabda Rasul diabaikan, bahkan dihin. Itu nggak sah imannya pada Rasul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ma'ambiyahi wasbihi. Jadi orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran, orang-orang yang selalu mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai imam dalam hidup, maka nanti dia akan berada di bawah naungan rahmat Allah. Dia tidak akan kepanasan, dia tidak akan kehausan, dia akan dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada di bawah arasnya Allah, dan akan duduk di atas kursi-kursi yang terbuat dari mutiara, dari yakut, dari jamarjan, dari marjan, dan mendapatkan hidangan yang dikirim dari surga. Alhamdulillah. Cinta Al-Quran, siap bela Al-Quran, cinta Islam, siap bela Islam, cinta agama, siap bela agama Islam, cinta ulama, siap bela ulama, siap kawin. Masya Allah. Nanti dikumpulkan ma'ambiyahi dengan para nabinya, wa asbiyahi para kekasihnya, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sasieun sabeunyeun pamugi anu kusim kuring beukeun ku Allah sing leres-leres dijantankeun ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu disertai hidayah. Ilmu yang dengan ilmu ini kita semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta kepada ahlul bait Rasulullah, semakin cinta kepada zuriyah Rasulullah, semakin cinta kepada para ulama, semakin cinta kepada guru-guru kita. Insya Allah, jangan bertambah ilmu tapi semakin jauh dari rahmat Allah, bertambah ilmu semakin jauh dari hidayah Allah. Orang seperti ini akan semakin jauh dari Allah, akan semakin jauh dari rahmat Allah, akan semakin jauh dari ampun Allah, dan akan dekat dengan ajab Allah. Mani jadada ilman walam jadad hudan lam jadad minallah illa budan. Barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya, bahkan titelnya bertambah, profesor, doktor, di belakangnya MSI, MSc, MBA, SS namanya. Berjajar titelnya, ilmu bertambah, tapi dia tidak bertambah hidayah dari Allah, malah semakin jadi Allah. Ini orang akan oleh Allah akan dibenci, semakin bertambah kebencian Allah kepada orang seperti itu. Jadi buat apa ilmu tinggi kalau tidak mendapatkan hidayah? Jadi berilmu harus berakhlak mulia harus berilmu. Orang rendah jauh lebih mulia daripada pejabat tinggi tapi akhlaknya ruksa. Ya, demikian. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadrah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji.
shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada guru